Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga di malam ke-17 di bulan suci Ramadan ini kita bersama-sama bisa menunaikan sholat Isya secara berjamaah. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah tarawih rahimahullah, seperti yang kita ketahui bahwa malam hari ini adalah malam 17 Ramadan yang diperingati sebagai malam nuzul Quran. Al-Quran diturunkan. Untuk apa Al-Quran ini diturunkan? Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai pedoman, sebagai petunjuk, dan juga sebagai informasi atau petunjuk untuk membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW salah satu yang diwariskan oleh Rasulullah itu adalah Al-Quran. Taraktu fiikum amrayni lan tadillu in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnati rasulih. Itu dalam satu redaksi hadis yang lain, juga ada redaksi yang lain, yang artinya saya, kata Rasulullah, meninggalkan dua hal. Jadi yang diwariskan oleh Rasulullah dua hal itu yang menjadi warisan yang diwariskan kepada umat Islam. Kalau kalian, kata Rasulullah, berpegang teguh, artinya menjadikan itu sebagai panduan, sebagai pedoman di dalam hidup kita, maka saya jamin, kata Rasulullah, ini jaminan ya Rasulullah, kalian tidak akan tersesat. Artinya kehidupan kita ini tidak salah. Apa dua warisan itu? Kitab Allah wa sunnati rasulih, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah, atau dalam bahasa lain yaitu adalah hadis Rasulullah SAW. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, perlu kita kembali membangun kesadaran untuk mencintai kitab suci kita ini. Mengapa kami perlu mengajak seperti itu? Karena tantangan kita ini banyak sekali. Pengaruh di dalam kehidupan, terutama generasi anak-anak kita ini, itu luar biasa tantangannya. Gurunya itu terkadang itu adalah smartphone atau handphone. Ya, untung-untung kalau yang di
saksikan, yang dibaca, yang dinonton, itu adalah hal-hal yang baik. Karena ini handphone, teknologi ini netral, dari yang paling baik sampai yang paling jahat itu ada di dalam. Sehingga kalau filternya tidak kuat, itu berbahaya untuk generasi kita di masa yang akan datang. Nah, oleh karena itu sangat penting untuk kembali mendekatkan anak-anak kita ini mencintai Al-Quran. Bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Kita ajak anak-anak kita itu, ya bukan saja sesungguhnya di Ramadan ini, tapi bagaimana kehidupan selanjutnya. Memang kita merasakan, saya merasakan ya, sebagai pendidik, mungkin Pak Imam juga orang yang banyak mengajarkan Al-Quran, merasakan bahwa kebijakan baik negara ya maupun dalam sistem pendidikan itu kurang memihak kepada pendidikan agama. Itu yang kita rasakan. Misalnya di sekolah-sekolah umum itu berapa jam pelajaran agama, padahal ini kunci untuk generasi ke depan itu adalah pendidikan agama, yang di dalamnya itu adalah ada Al-Quran. Nah, ini kalau tidak mendapat perhatian, bisa jadi memang kita menciptakan generasi yang cerdas secara intelektual, bagus pengetahuannya, matematikanya bagus, bahasa Inggrisnya bagus, fisikanya bagus, tapi kalau keropos pengetahuan agamanya, keropos akhlaknya, jauh dari nilai-nilai Al-Quran, itu berbahaya. Kita misalnya membawa ke bangsa kita ini, apakah bangsa kita ini kekurangan orang pintar? Profesor banyak, doktor banyak, sarjana luar biasa banyaknya, tetapi kurang sejalan dengan realitas moral yang kita lihat. Saya misalnya mau coba membandingkan dengan negara-negara tetangga saja, ya, seperti Singapura, Malaysia, apalagi kalau kita ke Australia, Jepang, yang sering juga membuat saya berpikir itu apa yang membuat mereka misalnya rasa malunya itu tinggi. Padahal ajaran Islam itu malu itu bagian dari iman. Misalnya kita lihat Jepang, itu Perdana Menteri Jepang, ada Perdana Menteri Jepang yang lalu sekitar setahun yang lalu, itu mau menjadi Perdana Menteri untuk kedua kalinya. Tapi Perdana Menteri ini kurang kaya, maksudnya uangnya untuk berkampanye tidak terlalu banyak. Akhirnya dia membuat proposal ke satu rumah sakit, meminta bukan sumbangan, dia meminta pinjaman. Ada rumah sakit besar itu yang dananya besar di Jepang, dia bermohon ke situ untuk dipinjamkan untuk dana kampanye untuk periode keduanya sebagai Perdana Menteri. Ini diketahui wartawan, dan wartawan memberitakan di media bahwa Perdana Menteri A ini ada proposalnya masuk di satu rumah sakit untuk meminjam uang. Ternyata ini di Jepang dianggap aib. Artinya dianggap sesuatu yang tidak baik, tidak benar. Karena diberitakan Perdana Menteri ini mundur dari Perdana Menteri dan mundur dari pencalonan Perdana Menteri. Padahal kalau dari sisi hukum
apanya yang bermasalah? Karena dia minjam, bukan juga minta sumbangan, bukan juga korupsi. Tapi masyarakat Jepang menganggap ini sebuah kesalahan, sehingga dia malu dan akhirnya mundur. Nah, kita bandingkan misalnya dengan bangsa kita ini, ya terkadang sudah dinyatakan bersalah, apalagi kalau dia tangkap tangan, dipakaikan rompi warna orange, disoting dada-dada lagi. Ini apa yang salah di bangsa kita ini ya? Ini mengerikan menurut saya. Jadi kalau saya mengurutnya, ini ada problem pendidikan. Pendidikan kita itu kropos dari sisi pendidikan moral, pendidikan akhlak. Ya agama lah intinya. Nah, ini Al-Quran mengajarkan semua itu, sehingga kalau apa yang dikatakan oleh Rasulullah, saya jamin kalau umatku menerima warisan ini dan memegang teguh itu, saya jamin, kata Rasulullah, tidak akan pernah tersesat. Oke, kalau kita mengatakan pendidikan, sekarang kita ke keluarga. Di keluarga juga ini yang saya rasakan tidak memihak. Saya banyak dapat aduan ya, karena kebetulan kebanyakan yang biasa ngajar ngaji di masjid TK TPA itu mahasiswa saya di UIN. Jadi kalau saya memberikan kuliah, mereka biasa curhat begini, susah kita maju ini Ustaz. Kenapa? Misalnya saya mengajar TPA di masjid A, ada iurannya itu misalnya 50.000 satu bulan. Ini 50.000, ibu bapaknya menunggak lagi. Kalau bahkan ada katanya yang ditagih, bapak ibunya bilang begini, dibayarkan kalau mengaji. Saya kira kalau mengaji gratis, karena itu ibadah kepada Allah. Kalau mau begitu, ajar sendiri nih anak, tak betapa beratnya itu mengajar mengaji. Apalagi kalau mahasiswa, kasihan. Coba kita bandingkan misalnya dengan yang mengajar di tempat kursus. Maaf kalau saya sebut merek ya, yang mengajar di ruang guru, yang mengajar di Ganesha. Itu berapa bapak ibu bayar kalau kasih masuk anaknya di situ kursus untuk persiapan masuk SMA atau masuk perguruan tinggi? Berapa kita bayar? Itu rata-rata di atas 7 juta. Kenapa kita tidak mengeluh? 7 juta banding 50.000. Ini yang mau dididik akhlak moralitas. Jadi wajar, kasihan guru-guru ngaji itu, yang mahasiswa itu ya naik sepeda pergi kuliah. Toh kalau pakai motornya juga motor kelas bawah. Bandingkan dengan yang pengajar di tempat-tempat kursus untuk pengetahuan umum, masih SMA juga sudah bermobil. Nah, ini dampaknya, pengaruhnya luar biasa. Jadi kalau itu dilihat oleh guru-guru ngaji, itu guru kursus apa, pasti hatinya mengatakan, wah, ini ternyata mengajar Al-Quran, mendalami Al-Quran dari sisi duniawi tertinggal. Kita kalah. Ini artinya apa? Kalau saya sebagai orang tua, kalau perlu bayar mahal itu, apalagi kalau guru ngaji itu bisa mengajarkan akhlak, di samping bisa mengajarkan mengaji, juga mengajarkan doa, mengajarkan akhlak kepada anak itu perlu dibayar mahal. Tapi ini tidak memihak. Yang saya katakan tadi itu 50.000 menunggak, terkadang juga ngomongnya tidak enak didengar. Katanya kalau guru ngaji gratis, seikhlasnya, apa dan seterusnya. Kan kalau lebih banyak dikasih lebih ikhlas, lebih punya tanggung jawab. Ini anak
ini perhiasan, ini amanah. Kemudian kita serahkan amanah itu kepada orang untuk menyelamatkan ibu dan bapaknya. Lantas, ya bukan berarti pengetahuan umum tidak menyelamatkan. Tapi kalau orang pintar, yang saya katakan tadi, kemudian agamanya lemah, ya anaknya kaya, punya jabatan tinggi, ibu bapaknya sudah tua di rumah, karena tidak bisa diurus, dibawa ke panti jompo. Mau seperti itu. Mengapa begitu? Anak begitu? Karena pengetahuan agamanya. Padahal Allah dan Rasulnya sudah menyatakan sungguh sangat celaka. Siapa ya Rasulullah? Orang yang menjumpai ayah ibunya dalam keadaan tua, tapi anak itu tidak mendapatkan surga. Ya kenapa? Mungkin salah satu faktornya kita yang salah. Selama ini yang kita anggap anak hebat itu adalah anak yang pengetahuannya bekerja di perusahaan besar. Tidak ada yang salah. Tapi kalau dia perusahaan besar, kemudian tidak memiliki akhlak moral agama yang bagus, tidak peduli kepada keluarga, yang dicari uang terus, kan juga berbahaya di dalam kehidupan kita ini. Nah, oleh karena itu ini penting. Kita perlu bersama-sama memiliki pemihakan. Memihak untuk bagaimana generasi kita ini menjadi generasi Qur'ani. Ya, seperti ketika Aisyah ditanya oleh para sahabat, "Ya Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah?" Ya, dijawab oleh Aisyah, Al-Qur'an. Ya, kalau kita ini menjadi Al-Qur'an berjalan, insya Allah kita akan dicintai, langkah-langkah kita akan benar, ya. Sehingga apa? Kehidupan menjadi lebih damai, lebih tenang, kehidupan keluarga lebih sakinah, mawaddah warahmah. Karena apa? Di dalamnya saling ada penghargaan, ada saling melengkapi, ada yang mendoakan. Betapa enaknya itu kalau anak kita tiba-tiba datang mendoakan kita, ya. Itu luar biasa. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian kita semua. Sehingga apa? Jadi sebenarnya kalau anak kita kuat secara moral, kemudian pengetahuan agamanya bagus, bacaan Al-Qur'annya bagus, pemahamannya terhadap Al-Qur'an bagus, bagi saya kemanapun anak kita itu pergi, kita tidak akan khawatir. Mengapa? Sudah ada dia punya benteng, sudah ada dia punya perisai pengetahuan agamanya. Dia tahu mana yang baik, mana yang buruk, dia tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Dan dimanapun dia berada, kalau dia berpegang teguh pada itu, insya Allah kita, orang tuanya, kita keluarganya tidak akan kecewa dengan generasi, dengan anak-anak kita itu. Ini tentunya sekali lagi bahwa anak kita ini adalah amanah Allah. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwa anak-anakmu itu dan hartamu itu adalah titipan Allah, amanah Allah, perhiasan dunia. Oleh karena itu jaga dengan baik, didik mereka dengan baik, berikan perhatian terutama nilai-nilai agama. Dekatkan dia kepada kitab suci, yaitu Al-Quran, agar di dalam kehidupannya ke depan itu lebih bermakna dan lebih terkendali. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.